Ambil potongan pendek mata gergaji besi yang sudah patah. Bor lubang pada potongan itu lalu pasangkan pada mata pisau cutter. Sekarang alat ini bisa dipakai untuk mengupas isolasi kabel. Bor lubang kedua yang lebih besar agar kabel yang lebih tebal juga bisa dikupas. Setelah selesai, simpan alat ini di dalam wadah mata pisau supaya tangan tidak terluka tanpa sengaja. Ambil senter kecil. Pasang senter itu pada gagang kacamata menggunakan kabel TS. Sekarang cahayanya mengarah kemanapun kita memandang. Oleskan lem tembak pada bagian kabel yang rusak. Ratakan lemnya sebelum mengeras. Biarkan lemnya dingin dan pastikan kawat yang terbuka tertutup sepenuhnya. Kehabisan isolasi? Tidak masalah. Ambil tutup plastik dan panaskan tepinya dengan korek api. Putar tepi tutup yang meleleh itu mengelilingi sambungan hingga terlapisi plastik. Isolasinya selesai. Pasang ember plastik di dinding. Pasang stop kontak di dalamnya. Colokkan kabelnya lalu tutup embernya. Stop kontaknya pun terlindungi dari hujan. Kalau kabelnya mulai tertarik lepas dari steker, kencangkan. Ikat kabelnya dengan kabel TS di dalam badan steker. Pasang kembali stekernya dan kencangkan sekrupnya. Sekarang kabelnya tertahan kuat di tempatnya. Jangan memutus isolasi dengan cara seperti ini. Lipat ujungnya menjadi dua dengan sisi lengket di dalam, lalu tarik ke bawah dengan cepat. Isolasinya putus dengan mudah dan rapi. Sulit melilitkan isolasi di tempat sempit? Gulung beberapa lilitan isolasi pada sebatang kayu tipis. Jadilah gulungan mini yang ringkas. Putar batang kayunya mengelilingi kabel, dan sambungan pun terisolasi meski di tempat sempit. Cara menyambung kabel serabut. Bagi kedua berkas serabut menjadi dua, lalu satukan saling menyisip. Lilitkan separuh serabut yang pertama ke kabel di seberangnya. Lilitkan separuh yang kedua ke arah sebaliknya. Sambungannya selesai. Kalau gunting kuku rusak, jangan buru-buru dibuang. Alat ini sangat bagus untuk mengupas isolasi kabel. Pilih klem kabel yang sesuai dengan ketebalan kabelnya. Paku klem itu pada alas kayu lalu selipkan kabelnya. Selesai. Ini bukan cara yang benar untuk menyambung kabel yang berbeda jenis. Lilitkan kabel serabut pada kabel tunggal seperti yang terlihat di video. Lalu tekuk kabel tunggalnya dengan tang. Tinggal isolasi sambungannya.
Tempelkan tutup toples logam pada dudukan lalu bor sebuah lubang. Masukkan kabelnya lewat lubang itu dan pasang fitting lampu di sisi satunya. Kencangkan fittingnya lalu pasang bohlam. Pasangkan toples kaca pada tutupnya. Sekarang lampunya terlindungi dari hujan dan salju. Lindungi sakelar dari air hujan. Ambil botol plastik berukuran pas lalu potong bagian atasnya. Rapikan badan botolnya agar bisa menutupi sakelar dengan longgar. Cukup angkat penutupnya saat sakelarnya mau ditekan. Sekarang air tidak akan masuk ke dalam. Ambil senter kecil. Rekatkan senter itu pada obeng dengan isolasi. Sekarang area kerja akan tetap terang di tempat gelap. Pasang potongan pendek selang silikon menggunakan skrup. Letakkan kabel-kabelnya ke dalam selang lalu kencangkan skrupnya. Selang yang lentur itu menahan kabel dengan aman. Stapler juga bisa dipakai untuk mengupas isolasi kabel. Selipkan kabelnya ke dalam stapler lalu tarik. Isolasinya langsung terlepas. Potong bagian atas botol plastik. Pasang leher botolnya pada pipa plastik panjang lalu letakkan bohlam di dalamnya. Angkat alat ini ke arah fitting lalu putar pipanya. Dengan cara ini bohlam bisa dipasang dan dilepas tanpa perlu naik ke langit-langit. Buat lubang di sisi tutup plastik dan potong bagian tengahnya menjadi cincin lebar. Masukkan kabel lewat lubang pada tutup itu lalu pilih menjadi satu. Jepit hasilnya di ragung dan panaskan merata dengan heat gun. Setelah plastiknya menyusut di sekeliling sambungan, biarkan dingin sepenuhnya. Bagaimana kalau serabut yang berantakan tidak muat masuk ke dalam skun? Kencangkan kabel ties untuk mengumpulkan semua serabut menjadi satu berkas rapat. Dorong skun logamnya sampai menempel tepat pada kabel ties. Potong kabel tiesnya, serabutnya tetap rapat di dalam skun. Jepit mata pisau cutter di antara daun engsel pintu lalu satukan dengan baut dan mur. Masukkan kabelnya, putar sekali, lalu tarik isolasinya. Kebanyakan orang tidak tahu untuk apa celah di sisi samping sebagian steker. Saya tunjukkan. Celah samping itu berguna untuk menahan kabel yang sudah digulung. Selipkan kabelnya ke celah pada steker, gulungannya pun tetap rapi. Jepit ujung kabel pada kepala bor. Tahan tang di titik yang tepat lalu tarik kabelnya ke samping. Jangan lupa keluarkan potongan isolasinya. Potong sepotong selang. Belah selangnya memanjang.
Pasangkan selang itu pada kabel. Staples tepinya ke permukaan tanpa mengenai kabelnya. Tempelkan pipa PVC pada jerigen lalu tandai panjang yang dibutuhkan. Potong pipanya tepat di tanda itu. Cari titik tengah dinding samping jerigen lalu buat lubang di kedua sisinya. Buat bagian-bagian gulungannya dari lembaran plastik seperti yang terlihat di video. Buat lubang pada tutup jerigen, masukkan kabel melewatinya, lalu pasang gulungannya di dalam jerigen. Pasang stop kontak di bagian luarnya. Tarik kabel sepanjang yang dibutuhkan, lalu putar tuasnya untuk menggulungnya kembali dengan cepat. Dan inilah gulungan kabel praktis yang bisa dibuat dari jerigen biasa. Lelehkan dua takik yang saling berseberangan pada tepi tutup plastik. Letakkan kabel-kabelnya ke dalam takik itu. Pasang skrup di tengah tutupnya, jadilah penahan kabel yang sederhana. Buat dua celah pada sebuah tutup plastik. Lalu buat sayatan di sepanjang tepi tutupnya dan tekuk. Selipkan cutter pendek ke dalamnya. Masukkan kabelnya lalu tarik isolasinya. Bor tutup plastik dan buat sayatan pada sisinya. Selipkan mata pisau cutter melewati sayatan itu. Kencangkan mata pisaunya dengan skrup. Bor sebuah lubang untuk kabelnya. Masukkan kabelnya ke dalam lubang. Putar kabelnya lalu kupas isolasinya. Kucing menjatuhkan lampu dan bohlamnya pecah. Jangan coba memutar sisa ulir bohlamnya dengan tangan kosong, gampang sekali terluka. Panaskan bibir leher botol. Tekankan botolnya pada sisa bohlam yang tersangkut. Setelah dingin, putar botolnya untuk melepas sisa bohlam itu. Putuskan aliran listriknya dan lepas bohlam LED yang rusak.
Lepaskan penutup plastiknya dengan hati-hati. Cari LED yang menghitam lalu kerik hingga lepas dari papannya. Ambil sepotong kecil aluminium foil, jembatani kedua titik kontaknya, lalu rekatkan dengan isolasi. Pasang kembali penutupnya dan uji bohlamnya. Gunakan cara ini hanya sebagai solusi sementara. Jangan biarkan kabel terjepit pintu, isolasinya bisa rusak. Lepas stekernya lalu ambil selang fleksibel dengan diameter yang pas. Masukkan kabelnya melewati selang itu. Pasang kembali stekernya. Sekarang pintunya menekan selang pelindung, bukan isolasi kabelnya. Ambil topi, senter kecil, dan penjepit binder. Jepit senternya pada tepi topi dengan kedua kaki logam penjepit itu. Sekarang tangan bibes bergerak dan area kerja tetap terang. Lubangi dasar kaleng aluminium lalu tuang habis isinya. Gosok dasar kaleng itu pada amplas lalu lepaskan. Potong jendela yang lebar di dinding sampingnya dan tekuk tepinya keluar. Buat pegangan dari badan suntikan besar lalu rekatkan fitting lampu padanya. Pasang pegangan beserta fittingnya di dalam kaleng, pasang bohlam, lalu colokkan lampu kerja barumu.